Sebuah mobil bergerak ke utara sejauh 80 meter, lalu melanjutkan perjalanannya sejauh 40 meter membentuk sudut 60 derajat ke arah timur dan 80 meter ke arah selatan membentuk sudut 30 derajat terhadap timur. Besar perpindahan yang dilakukan benda adalah. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menggambar arah mata angin dengan benar. Jika di dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa membedakan mana arah barat, selatan, timur, dan utara, seharusnya menggambar arah mata angin ini juga merupakan hal yang mudah. Setelah menggambar arah mata angin, hal kedua yang harus kita lakukan adalah kita perlu menafsirkan gerakan benda berdasarkan kalimat yang diberikan di dalam soal. Di sini saya contohkan satu buah titik sebagai titik mula-mula. Sebuah mobil bergerak ke utara sejauh 80 meter, jadi seperti pada gambar. Kemudian melanjutkan perjalanannya sejauh 40 meter membentuk sudut 60 derajat ke arah timur. Nah, karena 40 meter ini lebih kecil dari 80 meter, jadi usahakan untuk menggambar garis yang lebih pendek dibanding garis yang 80 meter. Kemudian, benda bergerak 80 meter ke arah selatan membentuk sudut 30 derajat terhadap timur. Tampak seperti pada gambar. Gerakan dari benda tersebut hanya sampai di sini, jadi ini adalah titik akhirnya. Pertanyaan yang diajukan di dalam soal kali ini adalah perpindahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu perpindahan. Perpindahan adalah jarak terdekat dari titik awal dan titik akhir. Hal ini pernah kita bicarakan di contoh-contoh soal tentang jarak dan perpindahan. Di sana kita belajar bahwa untuk menentukan jarak terdekat dari posisi awal dan akhir, kita sebenarnya cukup menarik sebuah garis lurus, kemudian menghitung nilai dari garis lurus tersebut. Jika kalian memahami tentang teorema Pythagoras, soal ini akan menjadi lebih mudah, sebab kalian akan bisa melihat sebuah segitiga siku-siku dengan sangat baik dari gambar ini. Kalian akan bisa melihat segitiga di situ, atau juga di sini. Namun, jika kalian belum memahami tentang teorema Pythagoras, sebaiknya kalian pelajari terlebih dahulu, sebab memahami teorema Pythagoras ini sangat penting sekali. Nilai perpindahan atau sisi miring dari segitiga tersebut hanya bisa diketahui jika kita mengetahui panjang sisi-sisi dari segitiga tersebut. Sebut saja panjang sisi A dan sisi B, atau boleh juga dengan sebutan lain jika Anda mau. Jika kita lihat panjang sisi A dan panjang sisi B, tentu kita sadar bahwa ternyata kita tidak mengetahui nilai keduanya. Di sisi A kita hanya tahu bahwa panjang sisi A adalah sama dengan panjang garis D ditambah garis E, sementara panjang sisi B adalah sama dengan 80 meter ditambah garis C dikurangi dengan garis F. Jadi ya mau tidak mau, untuk bisa menerapkan teorema Pythagoras, kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai garis C, D, E, serta garis F. Jika kalian memahami tentang sinus dan kosinus, tentu kalian sadar bahwa panjang garis C, D, E, serta F ini bisa kita tentukan dengan mudah, cukup dengan menerapkan persamaan dasar dari sinus dan kosinus.
Panjang garis C bisa kita tentukan dengan kosinus 60 derajat, sehingga kita akan peroleh nilai C senilai 20 meter. Panjang garis D bisa kita tentukan dengan rumus kosinus 60 derajat, sehingga kita akan peroleh nilai D senilai dengan 20 akar 3 meter. Kemudian panjang garis E bisa kita tentukan dengan kosinus 30 derajat, sehingga kita akan peroleh E senilai 20 akar 3 meter. Serta panjang garis F bisa kita tentukan dengan sinus 30 derajat, sehingga kita akan peroleh nilai F senilai dengan 40 meter. Kembali lagi dengan panjang sisi A dan sisi B. Tentu sekarang kita bisa menghitung panjang sisi A dan sisi B dengan mudah. Panjang sisi A adalah 20 akar 3 ditambah 40 akar 3, yaitu 60 akar 3 meter. Sementara panjang sisi B adalah 100 dikurangi 40, yaitu 60 meter. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita akan peroleh bahwa nilai perpindahan sama dengan akar dari 60 akar 3 yang dikuadratkan ditambah 60 kuadrat, atau senilai dengan akar dari 14.400 atau senilai dengan 120. Jadi, meskipun benda tersebut bergerak ke sana kemari terlebih dahulu, ternyata pada akhirnya benda tersebut hanya berpindah sejauh 120 meter saja dari posisi awal. Kunjungi daftar putar kami untuk menemukan video-video terkait, dan jangan lupa berlangganan saluran ini untuk update video-video terbaru lainnya.